Ya, selamat datang di channel gua Green Obat. Kali ini bahasannya tentang perkembangan motor listrik yang ada di Indonesia. Ya, jadi mungkin langsung aja ya, karena materinya panjang juga ini. Gue scroll downnya banyak juga ini. Oke, jadi dengan banyaknya opsi motor listrik di Indonesia, sebetulnya ini bisa jadi pilihan ya untuk orang-orang yang commuting untuk kegiatan sehari-hari, terutama kebutuhan dalam kota. Ya, kayak dalam range sekitar ya di bawah 50 km ya, apalagi motor-motor tersebut harganya juga cukup menarik ya, startnya dari 15 hingga 150 juta. Jadi dari yang harganya masih affordable sampai mungkin masuk yang motor mewah ya, harganya oke, banyak ada pilihannya gitu kan. Jadi ada banyak sekali bentuk dan pilihan, bahkan warnanya juga beraneka ragam ya, dan produsennya juga banyak banget ya, pilih-pilih ya, banyak, tinggal dipilih lah, udah ngampar gitu kan. Pemain motor listrik juga beraneka ragam ya, mulai dari produsen elektronik ya, terus ada juga yang spesialis motor listrik ya, terus kemudian sampai ke pabrikan-pabrikan yang sudah punya nama di roda 2 seperti Honda dan Kawasaki ya. Mayoritas dari mereka memang mengiklankan tentang Go Green dan mengurangi emisi karbon. Sebagai contoh, pada website Volta yang memberikan data live di mana saat materi ini dibuat ya, itu motor listrik Volta sudah mencapai estimasi 267 juta kilometer. 267 juta kilometer totalnya sebenarnya motor Volta ya, dan sudah mengurangi emisi karbon dengan estimasi 26.515 ton. Itu emisi karbon cukup banyak ya. Jadi itu, dan ini gue mengutip dari postingan Bapak Ihsan Jumaris di grup Begagas ya, komparasi dalam rupiah penggunaan jangka 1 tahun atau 8.000 km antara motor listrik 1 kW dibandingkan dengan Matic 110 cc dengan BBM Pertalite ya. Motor listrik akan membutuhkan sekitar 335.000 include dengan pajak per tahun yang sebesar Rp35.000. Sementara untuk motor Matic 110 cc membutuhkan 2.360.000 include pajak 300.000, oli 180.000 dan servis total 380.000 ya. Ini dengan asumsi penggunaan totalnya setahun 8.000 km ya. Jadi plus minus motor listrik akan memberikan pengiritan sekitar 2 juta rupiah dalam 1 tahun ya, dengan catatan penggunaan 8.000 km, dan angka tersebut akan semakin bertambah apabila penggunaannya lebih banyak dari 8.000 km gitu. Gue pribadi pernah sih pakai motor setahun itu sekitar 100.000 km. Jadi ya banyak. Kalau gue pakai motor listrik iritnya makin banyak gitu. Ya, dan masih banyak lagi sebetulnya review tentang motor listrik ini bernuansa positif, dan berbeda dengan roda 4 ya, motor listrik ini memang cenderung lebih memberikan dampak positif dalam mengurangi emisi karbon. Ya, dikarenakan memang mayoritas motor listrik yang ada hanya menggunakan satu rotor. Jadi beda dengan mobil, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4 ya. Sorry, gua emang lagi kurang sehat ya. Nah, untuk range-nya sendiri, range performa motor listrik yang ada di Indonesia juga sangat beragam ya, mulai dari range 40 hingga 120 km ya. Untuk tenaga juga bervariasi dari 6 horsepower hingga 15 horsepower ya. Hanya mungkin yang harus diperhatikan adalah torsi dari motor listrik, di mana salah satu jenis motor listrik yang ada di Indonesia itu mampu mencapai 90 Nm ya. Dan ini motor yang sama yang pernah viral, yang sempat ya kayaknya beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu itu dituning ya, lari hingga 160 km per jam di jalan, di highway di Malaysia. Jadi bukan di Indonesia, kondisi tag gambarnya gitu, di highway di Malaysia. Dan tepatnya itu sebelum ke arah Genting sih, dari arah Kuala Lumpur. Itu emang enak banget sih jalannya gitu. Jadi luar biasa ya, karena ya torsinya 90 Nm. Dan untuk referensi, torsinya Kawasaki ER6N ya, ER6N yang masuk ke dalam kategori motor C2 itu adalah 64 Nm. Jadi masih kalah sama skuter. Gue bilangnya sih skuter ya gitu. Dan lama pengecasan motor listrik juga bervariasi ya, ada yang antara 3 hingga 15 jam tergantung berapa jumlah baterai dan berapa ampere hour charging station yang tersedia ya. Nah, ini langsung ke opini aja nih. Opini ya, walaupun mungkin gue bukan termasuk orang yang tergolong sangat suportif ya, gue suportif tapi bukan kayak die hard gitu loh ke electric vehicle di roda 4. Tapi untuk roda 2 gue pikir motor listrik ini bisa menjadi pilihan yang lebih visible dibandingkan mobil listrik
Ya, secara performa memang dikategorikan cukup di kota-kota besar, terlebih mayoritas pengguna roda 2 adalah orang-orang yang commuting dalam kota dengan jarak yang cukup dekat. Jadi jarang banget ya dalam sehari itu lu menempuh lebih dari 50 km rata-rata secara statistik di Indonesia. Ya. Nah, mungkin kalau misalnya lu udah di atas 50 km dalam sehari, mungkin ini bisa jadi keraguan gitu loh. Tapi ya kalau di bawah itu sih masih oke. Gitu. Nah, gue juga ada keraguan. Ya, ada keraguan. Ya, pertama ya sesuatu yang harus dipertimbangkan ya. Pertama banget itu adalah reliabilitas. Ini kenapa reliabilitas? Reliabilitas harusnya. Reliabilitas di mana yang sebelumnya gue jelasin ya tentang electric vehicle pada video gue sebelum ini. Kira-kira mampu apa enggak sih motor itu dipakai untuk ya rata-rata penggunaan orang Indonesia lah, di mana nggak jarang ya kita ngeliat mesin ICE ya internal combustion engine di Indonesia itu dipakai selama 10 tahun gitu loh. Dan nggak cuma itu sih, kayak umur baterainya berapa segala macam. Mungkin kalau di electric vehicle roda 4 udah ada yang menjamin lifetime warranty untuk baterainya. Tapi kalau di motor jujur aja mungkin gue kurang teredukasi tentang hal tersebut. Itu kalau ada ya syukur alhamdulillah sebetulnya. Ya. Karena gue pikir depresiasi harga motor listrik ini apabila ingin dijual kembali ya cenderung turun daripada motor bensin. Ya bukan berarti gue bilang motor listrik awet enggak. Ya, tapi memang beda dengan motor bensin ya yang udah ada dari Indonesia bahkan sebelum merdeka ya. Jadi gue pernah ngeliat tuh ada motor tahun 42 ya, mesin motor tahun 1942 gitu. Jadi motor listrik di ruang publik ini ya baru beberapa tahun ke belakang gitu, walaupun sebenarnya kita sempat lihat juga sepeda listrik dan lain sebagainya gitu, tapi tidak secara masif. Dan baru-baru belakangan ini aja ini populasinya melonjak cukup tinggi ya gitu. Kalau dilihat dari kualitas material yang ada, memang bukan tidak mungkin motor listrik ini bertahan dengan jangka waktu yang cukup panjang. Dan dilihat dari komitmen produsen motor listrik di Indonesia, juga banyak dari produsen yang memiliki komitmen tinggi terhadap kendaraan listrik tersebut. Kayak kalau nggak salah beberapa produsen nanti ada yang menawarkan jasa kayak panggilan servis gitu loh kalau ada masalah segala macam, kayak baterainya stranded di mana gitu. Jadi lu nggak perlu takut lu bakal stranded di daerah-daerah mana gitu. Mereka bisa datang dan kemungkinan bawa baterai cadangan ya, gue nggak tahu juga sih, atau dicas di situ. Gue nggak tahu juga sih. Kita bicara soal kekurangan ya sekarang, tadi keraguan, sekarang kekurangan motor listrik ya. Pertama itu dijelas ya range ya. Range motor listrik seperti mobil listrik ya masih belum bisa bersaing hingga jarak yang jauh ya. Mungkin hal ini akan ada peningkatan di masa depan dengan majunya penelitian pada bidang baterai itu sendiri ya. Yang kedua adalah charging time atau waktu charging ya, di mana pengisian motor listrik ini tergolong sangat amat lama ya dibandingkan motor bensin. Itu sebelumnya pabrikan bisa aja sih sebetulnya gitu bikin waktu chargingnya lebih cepat, kayak cuma 30 menit, 1 jam atau bahkan 15 menit bisa. Cuman resikonya terlalu tinggi, baterai jadi lebih cepat panas, dan resiko-resiko kerusakan lainnya pada baterai ataupun ya dari charging docknya segala macam yang kayak gitu-gitu sih. Nah, yang ketiga adalah mayoritas pembangkit listrik di Indonesia masih menggunakan fossil fuel seperti batu bara ya. Yang keempat, gak ada suaranya ya. Jadi sorry lah, gua kalau soal bahasan electric vehicle pasti akan memasukkan minimal satu dampak negatif, itu gak ada suaranya terlalu senyap gitu. Nah, konklusinya apa? Konklusinya secara pribadi ya, gue ngelihat kalau motor listrik ini menjadi motor dengan target pasar yang sangat spesifik. Itu orang yang membutuhkan kendaraan-kendaraan dengan range di bawah 50 km dalam waktu 1 hari. Adapun opsi lain ya, apabila pengendara tidak berkendara jarak jauh ya, tapi dengan range yang cukup tinggi, misalnya ojek online gitu ya. Misal ojek online menjadikan opsi kayak dia punya lebih dari 2 unit baterai ya kan. Tapi kalau ojek online saya ingat gua kayak ada tempatnya deh, jadi dia tinggal masukin tuker kayak gitu sih. Jadi nggak perlu nunggu baterainya terisi lama gitu. Tapi kalau orang pribadi gua nggak tahu bisa nggak sih beli baterai lebih dari 2, tapi harusnya sih bisa karena dia kan removable battery gitu. Kayak handphone kan dulu bisa ya beli dari 1 baterai, jadi satunya ditaruh di chargeran kondok gitu loh. Tapi nggak tahu masih pada inget gak tuh ya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi alternatif gitu. Tapi ya tetap
lu bolak-balik ke rumah gitu. Jadi mungkin nggak bisa jadi alternatif yang visible buat touring ya, tapi mungkin kayak sering. Jadi kayak misalnya jam 8 pagi lu dari rumah, terus jam 10 pagi lu udah pulang lagi ke rumah gitu, tukar baterai, jalan lagi keluar gitu, nah segala macam yang kayak gitu-gitu mungkin bisa ya. Nah, pemerintah Indonesia juga memberikan subsidi ya kepada motor listrik yang jadi andil tambahan, menjadikan opsi motor listrik ini lebih baik daripada internal combustion engine. Ya, gue pribadi mungkin tidak akan pernah menggunakan motor listrik karena mayoritas kebutuhan gue sendiri berkendara lebih dari 100 km dalam satu hari. Tapi bukan berarti gue mengatakan bahwa motor listrik ini memang produk yang nggak kepake, nggak, bukan. Jadi memang mungkin gue bukan pasarnya aja. Ya, harapan gue pribadi dengan banyaknya orang yang pindah dari internal combustion engine ke motor listrik mungkin mampu mempercepat perkembangan penelitian dari motor listrik. Gitu. Dan ada sisi lain nih. Nah, di sisi lainnya sebagai seorang yang senang dengan kecepatan, ya gue ngeliat motor listrik ini memiliki performa yang sebetulnya jauh lebih baik daripada internal combustion engine ya. Bahkan dalam skala yang di level istilahnya moge ya, motor listrik Zero mampu mengalahkan performanya Kawasaki H2 dalam akselerasi 0 hingga 100 km per jam. Jadi akselerasinya lebih baik motor listrik Zero ya. Dengan kata lain, untuk akselerasi ataupun top speed sebetulnya ya motor listrik ini jauh lebih variatif dibandingkan motor internal combustion engine. Dia bisa lebih baik, dia bisa lebih kencang top speednya dan lain sebagainya selama tuningnya itu tepat gitu ya. Paling itu dulu dari gue bahasan tentang motor listrik. Sekian dari gue, semoga berguna. Green Obat out.